Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Ini adalah segmen terakhir. Pak Hajri, saya mungkin pertanyaannya agak langsung tajam nih di sini nih Pak. Imbas dari ketidakjelasan posisi Indonesia terhadap apa yang terjadi di Iran, serangan dari Amerika Serikat dan Israel, itu adalah kapal kita sempat tertahan di Hormuz kemarin. Menurut Anda bagaimana seharusnya sikap pemerintah agar tidak, kalau mau tidak terlalu memihak tetapi juga tidak dirugikan dalam posisi perang kali ini? Ya, sebagai sebuah negara yang menganut politik bebas aktif, ya Indonesia harus terus tetap aktif untuk berhubungan dengan penguasa Selat Hormuz. Dan karena itu Indonesia tidak boleh lengah dan tidak boleh mengambil jarak dengan Iran. Anda melihatnya saat ini kita mengambil jarak dengan Iran? Ada sebuah setidak-tidaknya semacam kepekewuhan, ya, dalam bahasa Jawa, kepekewuhan yang cukup terlihat oleh karena persahabatan dekat dengan Amerika, karena kita BOP. Pasca BOP itu. Karena itu Indonesia harus kembali kepada politik bebas aktif, dan inisiatif awal ketika Indonesia mengintrodusir ingin berperan dalam perdamaian antara Amerika dan Iran itu sebetulnya sebuah hal yang cukup positif, ya. Terbukti kemudian diambil alih oleh Pakistan, meskipun belakangan perundingan di Pakistan juga menemui kegagalan, tetapi langkah yang ditempuh Pakistan itu yang malah pada awalnya kan Pakistan memberikan sinyal positif pada Indonesia dengan rencana Indonesia untuk mengambil peran tersebut dan Pakistan ingin membersamai Indonesia. Tetapi saya rasa mungkin karena reaksi di dalam negeri yang cukup keras dan kritik-kritik yang cukup tajam, akhirnya langkah-langkah konkret tidak diambil, dan kemudian justru peluang tersebut dimanfaatkan oleh Pakistan. Tapi sekali lagi Indonesia menurut saya harus tetap aktif dan berhubungan dengan Iran setidak-tidaknya untuk menyampaikan berbagai hal, terutama terkait dengan misi utama Indonesia yang merupakan amanat konstitusi dan juga amanat dari kepemimpinan nasional Indonesia dari dulu, yaitu perdamaian Palestina Israel, yang harus dengan faktor utama, yaitu berdirinya negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur, yang itu harus dipegang oleh Indonesia. Dan saya rasa apapun sebutannya, mungkin orang menyebut sebagai two-state solution atau apapun, tetapi yang pasti adalah berdirinya negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur itu harus menjadi pegangan dari Republik Indonesia dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di Timur Tengah, bukan hanya isu Selat Hormuz, bukan hanya isu perang Amerika Iran atau Israel Lebanon yang di mana Amerika berada di belakangnya, tetapi betul-betul secara keseluruhan konflik di Timur Tengah itu bagi Indonesia yang menjadi faktor utamanya, bahkan menjadi muara segala persoalan di sana, itu adalah persoalan berdirinya negara Palestina yang merdeka itu. Iya, kalau Pak Hajri menilainya atau membacanya atau menganalisanya, kan tadi Pak Hajri mengatakan ada ewuh pakewuh ya untuk kemudian mendekat. Ketika kita memang punya kepentingan, Pak, kapal kita sempat tertahan. Kita bisa lihat Thailand itu mungkin bisa kontak langsung dengan Teheran, kemudian kapal mereka dirilis. Kita tidak bisa melakukan itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan Indonesia tidak bisa kemudian dekat dengan Iran untuk supaya kemudian kita tidak menjadi bagian dari imbas konflik ini? Ya, politik sekarang ini kan pelakunya banyak. Artinya aktor politik itu bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat, juga kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, bahkan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dan oleh karena itu memang pemerintah itu harus melangkah dengan cermat dan cerdas, ya,
bisa membaca setiap perkembangan. Oleh karena apa yang menjadi sikap masyarakat termasuk di media sosial itu ya bersifat universal, artinya dibaca oleh dunia. Jadi sikap masyarakat Indonesia pun dibaca. Media sosial Indonesia juga oleh negara-negara barat, bahkan juga oleh Israel, itu dianggap sebagai salah satu media sosial yang paling keras dan paling tajam, artinya paling kritis terhadap langkah-langkah langkah-langkah Israel dan negara-negara barat di Timur Tengah. Oleh karena itu menurut saya pemerintah Republik Indonesia saya rasa harus belajar dari pemerintahan sebelumnya yang karena kemampuannya menghandle isu-isu tentang Timur Tengah itu menjadikan aspirasi, keinginan, suara-suara dari masyarakat itu sudah relatif terwakili. Mbak Tasha bisa perhatikan dengan seksama dulu gerakan-gerakan demonstrasi di Indonesia mendukung Palestina. Iya. Itu sangat besar bahkan seringkali terjadi besar-besaran, bahkan seringkali dengan angka jutaan-jutaan. Iya. Karena memang masyarakat pada waktu itu memandang begitu penting gerakan-gerakan tersebut sebagai ekspresi dan artikulasi dukungan bangsa Indonesia terhadap Palestina. Hari ini dan tidak pada seperti itu ya, Pak, yang lalu itu relatif tidak ada demo-demo itu. Iya. Saya rasa pada periode pemerintahan yang lalu selama 10 tahun terakhir, mungkin Menteri Luar Negeri Ibu Retno ya, di bawah Bu Retno itu cukup artikulatif dalam memberikan dukungan pada Palestina, baik di fora-fora resmi internasional, di PBB, di segala macam forum internasional. Maka demo-demo itu relatif tidak ada karena merasa sudah terwakili oleh pemerintah. Karena pemerintahnya sudah cukup keras. Jadi masyarakat itu melihat untuk apa melakukan gerakan-gerakan di jalan, pemerintah sudah cukup keras. Baik. Nah, ini sesuatu yang saya rasa positif untuk ditengok. Karena itu langkah-langkah pemerintah ini sangat penting agar kemudian reaksi-reaksi masyarakat terhadap perkembangan di Timur Tengah itu juga sudah merasa terwakili oleh pemerintah, dan karena itu maka perlu pembicaraan-pembicaraan yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah G2G itu akan menjadi lebih mudah. Baik. Lebih mudah karena ada paralelisme antara sikap pemerintah dengan masyarakat. Jadi intinya yang ingin saya katakan adalah jangan sampai ada kesenjangan yang terlalu lebar antara aspirasi masyarakat dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Baik, Pak Hajri, ini sedikit bukan hanya dirugikan soal kapal kita yang tertahan, tetapi kita juga kemarin sudah mengalami korban jiwa dengan pasukan TNI kita yang ada di UNIFIL. Bagaimana Anda melihat kesiapan pemerintah Indonesia untuk melindungi keselamatan WNI, terutama di Lebanon ya saat ini, yang kemudian kita bisa lihat sasarannya itu sudah tidak lagi untuk Hizbullah, tetapi menyasar ke warga sipil. Kita tidak tahu nanti apakah akan bisa jadi ada korban jiwa atau korban luka di warga negara Indonesia. Korban jiwa di yang terjadi atas kontingen Garuda, kita menyebut resmi itu kontingen Garuda ya, di UNIFIL di Lebanon itu ada sekitar 1.350. Jatuhnya korban jiwa sampai 3 orang dan beberapa luka-luka itu baru pertama kali terjadi. Dan karena itu menimbulkan reaksi yang cukup keras dari masyarakat, bahkan banyak yang mengajukan tuntutan agar pemerintah Indonesia mengajukan tuntutan dibentuknya tim pencari fakta, dilakukan pengusutan yang seksama agar betul-betul ditemukan ini kesalahan siapa yang memiliki kekuatan hukum. Karena memang secara akal ya, secara logika memang ini dilakukan oleh Israel. Beberapa kali dulu terjadi Israel menembakkan senjatanya ke markas UNIFIL, beberapa kali mengenai markas Indonesia baik di Indobat maupun di satgas-satgas yang lain, tetapi sampai jatuh korban jiwa, korban luka beberapa kali terjadi. Pas saya berada di sana, tapi sampai korban jiwa itu baru ini terjadi. Dan
memang bukan dugaan bahwa ini dilakukan oleh Israel, kesalahan itu ada di tangan Israel, tetapi kita ingin memperoleh hal itu dengan bukti-bukti hukum yang kuat, hasil dari sebuah pengusutan yang tuntas, dan itu harus ada hukuman dari PBB terhadap pelaku kejahatan terhadap pasukan pemelihara perdamaian yang dikirim ke sana di bawah payung PBB itu. Iya. Oke, baik. Pak Hajri, ini sayang sekali waktunya terbatas, tapi saya ingin sedikit saja bicara soal apa yang harus diekspektasi oleh publik atau masyarakat Indonesia saat ini. Apakah kita memang boleh tenang dan tidak khawatir seperti kata pemerintah kita, atau sebenarnya masyarakat harus mulai waspada dan bersiap-siap, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan? Ya, yang pertama yang pertama menyangkut perkembangan di Libanon. Memang harus ada sebuah evaluasi ya terhadap perkembangan terakhir, karena saya juga melihat beberapa waktu terakhir insiden yang terjadi antara pasukan pemelihara perdamaian UNIFIL dengan masyarakat itu makin sering terjadi. Dan perkembangan yang baru adalah dulu biasanya kontingen Garuda Indonesia itu sangat disayang oleh masyarakat Libanon. Hampir tidak pernah terjadi insiden antara masyarakat Libanon dengan kontingen Garuda. Insiden dengan kontingen negara-negara yang lain sangat sering terjadi. Bahkan seringkali insiden itu terjadi dengan skala yang cukup keras. Tapi masyarakat Indonesia itu sangat disayangi oleh masyarakat Libanon, termasuk di dalam Libanon Selatan. Tapi perkembangan terakhir itu cukup memprihatinkan, dan karena itu menurut saya ada evaluasi. Dulu pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian di Libanon dengan syarat tidak bertugas untuk melakukan pelucutan senjata. Dan itu diterima oleh PBB, sehingga Indonesia tidak bertugas untuk melakukan pelucutan senjata, karena itu cukup berbahaya. Yang kedua, dari sudut ekonomi, saya rasa masyarakat Indonesia oleh pemerintah harus dibiasakan untuk mendapatkan informasi-informasi resmi, official, yang terbuka dari pemerintah terhadap perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Saya rasa pemerintah tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu menutup-nutupi apa yang sebetulnya terjadi di Timur Tengah dalam perspektif Indonesia, karena bagaimanapun juga kepentingan nasional harus menjadi yang paling utama. Karena itu maka menurut saya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Informasi, dan juru bicara pemerintah harus lebih banyak memberikan penjelasan secara terbuka, bukan hanya apa yang terjadi di Timur Tengah, tetapi juga langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Indonesia dalam berbagai aspeknya. Baik, terima kasih Pak Hajrianto untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Terima kasih. Pemirsa, perundingan antara Amerika dan Iran gagal. Arah ke depan masih penuh dengan ketidakpastian. Dampaknya tidak hanya berhenti di kawasan, tetapi juga berimbas ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Di tengah semua ini, sulit mengabaikan bahwa konflik ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal ego dan ambisi kekuasaan. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.